berapapun kita yang sudah hadir pagi hari ini, karena yang sudah menuju pukul 9 lewat, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita memulai ibadah ini, saya bikin kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa, minta kepada Tuhan biarlah melalui ibadah hari ini kita dapat kesempatan yang terbaik yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga supaya Tuhan memberkati kita baik dengan puji-pujian firman Tuhan hari ini, sehingga kita pulang dengan sukacita dan kekuatan baru. Mazmur nomor 66 ayat 1 sampai dengan ayat 4 berkata, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Haleluya. Bagi tangga pujian katakan, lebih dari segalanya. Dan memang Tuhan lebih daripada segalanya. Ia Allah yang besar, Allah yang lebih daripada apapun. Karena itu persembahkanlah hormat pujian, penyembahan sesuai dengan kebesaran yang hebat. Terima kasih Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini. Kami akan memujimu, kami akan menyembahmu. Kau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja-Mu. Mari saudara kita semua berdiri, kita angkat pujian ini, naikkan dengan sukacita dan dengan ucapan syukur, karena Dialah Allah yang lebih besar daripada segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu hati kami ya Tuhan, rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih
Hanya berada di dekat-Mu jiwa kami menjadi tenang. Biarlah Engkau menerima semua ungkapan hati kami pada pagi hari. Hanya Engkau saja yang kami agungkan, kami muliakan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Inilah kami yang berdoa. Glory bagi nama-Mu. Biarlah hati kami dipuaskan oleh pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Berkatalah di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami bersama-sama dalam ruangan ini untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Ialah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menaungi, memenuhi hati pikiran kami. Ialah hati kami penuh rasa hormat dan takut akan Engkau, dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka dan kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari salami saudara kanan kiri. Salaman sudah nggak apa-apa kan ya. Habis itu nanti kita pegang itu. Saya sudah rindu salaman soalnya. Ya, kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam jiwaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dari hari lepas hari. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu atas izin daripada Tuhan. Tuhan,
Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Pada mati ini berasal dari Tuhan, dan itu akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Biarlah kami meletakkan persembahan ini dengan penuh sukacita, karena kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka persembahan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai persembahan ini dengan penuh bijaksana oleh orang-orang yang memang sudah Engkau pilih. Terima kasih Tuhan. Kami akan meletakkan persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi di dalam buku Kemenangan Iman nomor 209, Kewajiban yang Mulia. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4.
kasih pada pagi menjelang siang ini. Kami telah mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Kiranya semua kata-kata yang kami ungkapkan melalui mulut kami kalau merupakan cetusan isi hati kami, kesadaran kami yang mengagungkan Engkau, memujimu, menyembahmu, serta menyatakan ucapan syukur atas setiap pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah semua itu jadi kesukaan bagimu. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu kami berdoa, telah Tuhan tolong kami, baik firman Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh masuk dalam hati pikiran kami, menggerakkan kami untuk hidup di dalam bicara dan kerja kami. Pakai dan berarti hamba-Mu, dan biarlah melaluinya hari ini kami diberkati oleh firman. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan di mana karena penyertaannya hari ini kita telah berada pada hari Minggu terakhir di bulan November, dan pada minggu depan kita akan memasuki bulan Desember, ya. Kita sudah mulai merasakan suasana Natal. Kalau di kota-kota besar ya biasanya lagu-lagu rohani itu di mall-mall, ya. Tapi kalau di daerah-daerah Minahasa, Maluku, NTT, ya, itu dengungan lagu-lagu Natal itu sudah mulai memandang di mana-mana. Biar hati kita sungguh dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya rasa bahwa bagian firman Tuhan ini sudah pernah kita belajar bersama-sama. Tapi berkaitan dengan tema yang kita tetapkan dalam bulan ini, mari kita melihatnya dari sudut pandang itu, ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang benar. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuras dari seseorang akan kuberikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagian firman Tuhan dengan tema kita pada bulan ini, yaitu nilai kerajaan surga. Ya. Maksud daripada tema ini adalah bagaimana kita memberi nilai tentang kerajaan surga itu. Ya, memang walaupun mungkin ada berbeda penafsiran, tetapi ketika kita belajar tentang Injil Matius, ya 2-3 minggu betul kita belajar tentang Injil Matius. Sebenarnya dari tema ini menghendaki tentang sikap kita. Setelah kita paham, kita mengerti tentang apa itu kerajaan Allah dan apa
kaitan kita dengan kerajaan Allah, bahwa semua kita membutuhkan kerajaan Allah. Karena itu Kristus hadir di dalam dunia ini. Nah, tujuan daripada tema ini adalah bagaimana sikap kita, ya, sikap kita terhadap kerajaan Allah. Sikap itu ditentukan bagaimana kita memberi nilai terhadap kerajaan Allah itu. Baik, tolong lanjut, please. Ya. Subtema kita adalah nilai kerajaan surga di mata Sakeus. Ya. Seperti apa nilai kerajaan surga itu di mata Sakeus, ya, di mata kita semua. Sampai dengan hari ini satu benda yang disepakati oleh dunia yang memiliki nilai tertinggi adalah apa itu? Emas, berlian, ya pendek kata temanya itu batu permata, ya. Apakah itu berlian, batu apa lagi, zamrud, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, tentunya semua orang karena nilai benda ini memiliki nilai yang tinggi dan semua orang ingin memilikinya, ya, karena bisa ditukar dengan uang, ya. Nah, seperti apa nilai kerajaan surga itu di mata setiap kita, ya, di mata semua manusia? Mari kita melihat tentang Sakeus ini. Please lanjut. Ya. Sebelum kita melihat bagaimana Sakeus memberi nilai tentang kerajaan Allah, kita akan melihat tentang sikap Sakeus ini, ya. Siapakah dia sebenarnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, Sakeus adalah seorang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Romawi, dan pekerjaannya adalah sebagai pegawai atau pemungut cukai, pemungut pajak bagi kerajaan Romawi. Jadi dia ditugaskan oleh pemerintahan Romawi memungut pajak di antara orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi adalah sebangsanya. Nah, menurut orang Yahudi, pekerjaan pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang sangat menghinakan, ya. Karena mereka menganggap orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai pada pemerintahan Romawi adalah sebagai pengkhianat bangsa. Karena biasanya mereka menggunakan uang-uang yang dikumpulkan itu untuk membangun pemerintahan sekuler, ya. Karena bangsa Romawi memuja atau menyembah dewa-dewa, sedangkan bangsa Israel mereka menyembah Yahweh, Allah yang hidup, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itulah sebabnya bagi orang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Romawi, lebih-lebih lagi sebagai pemungut cukai, ia dianggap oleh sama bangsa Yahudi lainnya sebagai pengkhianat, ya. Dan pegawai pemungut cukai biasa mengikuti kehendak pemerintahan Romawi untuk memeras rakyat, termasuk Sakeus sering memeras sesama orang Yahudi, ya. Karena itu, ya, Sakeus itu dibenci. Kita akan lihat bahwa ketika Yesus masuk di rumah Sakeus, orang-orang Yahudi, tetangga-tetangga Sakeus itu bersungut-sungut kepada Yesus. Yesus orang yang disebut sebagai tokoh agama, kemudian sebagai guru, dia masuk di rumah orang berdosa, ya. Nah, pegawai pemungut cukai biasanya selalu mencari untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memeras. Nah, termasuk memeras bangsa Yahudi. Dan hal-hal inilah yang menimbulkan kebencian yang begitu luar biasa terhadap Sakeus, sehingga dia dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Itu yang dinyatakan oleh para tetangga Sakeus dalam ayat yang ke-7 pasal 19 ini. Nah, Bapak dan Saudara, mari kita melihat bagaimana sikap Sakeus yang ia sudari. Ya, jelas dalam hubungan sehari-hari saya rasa bahwa Sakeus itu tidak nyaman sebenarnya ketika ia beralih dengan sebangsanya, ya. Tetapi ya, demi uang, demi jabatan, maka ia siap untuk menerima cibiran apapun, sikap sinis apapun, sikap tidak suka apapun, ya. Nah, Sakeus ini walaupun dia seorang Yahudi, dia adalah seorang sekuler, ya. Ketika saya sempat berkunjung tahun 2017 di sana, ya, kita berpikir bahwa
Orang-orang Yahudi itu kita berpikir mereka adalah orang-orang yang beragama. Ternyata tidak demikian juga. Ada orang-orang yang punya pandangan sekuler, tidak peduli dengan masalah agama. Ya, yang penting adalah ya jabatan, uang dan lain-lain sebagainya. Inilah model filosofi Sakeus dalam hidupnya. Baginya hidup enak, hidup senang dan mendapatkan uang lebih banyak. Itu lebih penting daripada apapun. Orang-orang seperti ini masih ada hari ini? Banyak. Ya. Tidak peduli orang benci, orang tidak suka, yang penting uang. Apapun uang. Sehingga walaupun dia tidak disukai oleh masyarakat Yahudi sebangsanya, dia tidak peduli. Baginya yang penting uang, materi, dan hidup senang. Karena itu dia disebut sebagai orang kaya dalam ayat 2. Dia kaya, ya. Kaya dari hasil korupsi, kaya dari hasil memeras. Ini nilai prioritas utama Sakeus yang lama. Harta, kekayaan, dan kesenangan hidup. Namun kita akan melihat, ya, satu ketika Sakeus mendengar bahwa sosok yang bernama Yesus itu akan lewat di kotanya, ya, di kota Yeriko. Dan ketika ia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kotanya, dan muncullah satu keinginan dalam hatinya untuk melihat dan mengenal siapa sebenarnya Yesus itu. Kita lihat pada ayat yang ke-3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, kalau kita mencoba meneliti kalimat ini, sebenarnya inilah kunci, kata kunci bagi Sakeus yang pada akhirnya mereformasi, merestorasi, dan mengubah kehidupannya dari materialistis kepada perkara-perkara kerajaan surga, kepada perkara-perkara yang rohani. Orang apakah Yesus itu? Ya, ada iklannya. Ya. Bapak dan Saudara, kalau pertanyaan ini muncul dalam hati kita, orang apakah? Orang seperti apakah Yesus itu? Apakah pertanyaan ini ada terlintas dalam pikiran kita? Atau mungkin kita berkata kita sudah kenal Yesus? Sebenarnya pengenalan kita akan Yesus akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap Yesus. Pengenalan kita akan Dia akan menentukan bagaimana kita memberikan nilai kepada kerajaan Allah itu. Nah, Bapak dan Saudara, kita lihat bahwa Sakeus tidak hanya asal niat saja, tetapi Yesus itu menimbulkan satu keinginan yang besar di dalam dirinya. Sehingga kita tahu dalam kisah tadi bahwa walaupun ada berbagai tantangan, ada berbagai halangan yang merintangi dia untuk berjumpa dengan Yesus, dia memiliki usaha yang luar biasa. Dikatakan yang keempat, ya, ayat yang ketiga, ketika dia ingin melihat Yesus, ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ini halangan, ini rintangan yang dialami oleh Sakeus dalam berjumpa dengan Yesus. Tetapi walaupun ia memperoleh tantangan, ia tidak kehilangan akal. Ia berusaha dengan cara yang lain. Itu dinyatakan dalam ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, bagi orang yang melihat Sakeus itu, saya rasa dia adalah pejabat yang walaupun dia tidak disukai, tapi saya rasa bahwa ada banyak pejabat walaupun tidak disukai tapi dihormati, ya. Ada ya seperti itu, ya. Ya. Nah, kalau kita melihat Sakeus punya sikap yang seperti itu sesuatu yang lucu. Pejabat naik pohon untuk melihat Yesus. Kalau anak-anak mungkin tidak lucu, ya. Tapi kalau pejabat naik pohon hanya untuk melihat Yesus, itu sesuatu yang lucu. Pasti ada orang-orang bilang, pejabat pemungut cukai, kepala pajak naik pohon untuk melihat Yesus. Ini sesuatu yang lucu. Tetapi Sakeus mengabaikan semuanya itu. Dan inilah merupakan bentuk upaya yang maksimal untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, kembali ke yang tadi. Ya, langkah-langkah yang ditempuh oleh Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus, yaitu keinginan dan usaha yang keras.
Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bagi setiap kita yang ikut Yesus sampai hari ini, apa kita sudah ketemu dengan Yesus? Intan sudah ketemu dengan Yesus? Sudah? Ya secara fisik tidak, tapi secara rohani, secara pengalaman sudah berjumpa dengan Yesus. Ya. Keinginan usaha yang keras, ia berjuang untuk mendapatkan Yesus, dan ia tidak putus asa dan menyerah dalam upayanya menemui Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman kita sebagai orang yang percaya bahwa mengikuti Yesus tidak gampang. Ya, mengikut Yesus tidak gampang. Artinya ialah bahwa ketika kita ingin dekat dengan Yesus, ada banyak tantangan, baik itu dari manusia maupun situasi-situasi yang kita hadapi. Ya. Ketika kita semakin dalam ingin untuk berjumpa dengan Yesus, membangun relasi, membangun pengalaman bersama dengan Yesus, faktor-faktor yang menyebabkan penghalang itu sangat besar dari diri kita sendiri, dari orang lain, dari lingkungan. Kita ingin bertumbuh secara rohani, ya, kita diuji dalam berbagai hal, emosi kita, ya, keadaan kita. Tetapi kita melihat bahwa Sakeus tidak gampang menyerah. Ada banyak orang hari ini tidak bisa lagi mempertahankan kebenaran dari Yesus, ya, karena dia kecewa, karena dia harapan-harapannya tidak terkabulkan, dan akhirnya mulai melemah, mulai undur yang tadinya semangat bergairah, ibadah, melayani dan lain-lain sebagainya. Dia menjadi lemah oleh karena penghalang-penghalang yang dihadapi. Tapi bagaimana dengan Sakeus? Sakeus tidak menghalang, tantangan apapun tidak menghalanginya. Ya. Lalu kita lihat bahwa usahanya tidak sia-sia. Ketika dia berada atas pohon dan Yesus melihat dia, Yesus menghargai upayanya. Yesus menghargai setiap upaya kita jika kita siap berusaha secara maksimal. Ketika ia sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang dirimu. Sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh Sakeus. Bagi Sakeus adalah berjumpa dengan Yesus, bercakap-cakap sebentar, lalu kemudian berjabat tangan, itu sudah cukup. Ya. Tetapi tidaklah demikian upaya. Yesus menghargai upaya maksimal dari Sakeus. Yesus berkata kepadanya, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Sesuatu hal yang luar biasa yang tidak diduga oleh Sakeus. Lalu kemudian Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita lihat tantangan-rintangan tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Yesus masuk di rumah Sakeus, Sakeus mengundang Yesus dan mereka masuk di rumah Sakeus. Semua orang melihat hal itu bersungut-sungut kepada Yesus, dan saya rasa mereka juga mencemooh Sakeus. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kalau Bapak Ibu disebut orang berdosa oleh tetangga gimana? Bu Yuli gimana kalau ada tetangga yang bilang, oh ini pendeta atau ya, sehingga di rumah orang berdosa? Biasa aja? Ya, perasaan kita juga lain ya, mungkin kecewa dan lain-lain sebagainya. Tapi Sakeus rupanya saking senangnya dia tidak dengar itu lagi sungut-sungutan orang itu. Ya, Sakeus dengan sukacita. Ya, ketika Sakeus mendengar ada orang menyebut dia orang berdosa, Sakeus tidak tersinggung. Ya, Sakeus tidak surut. Dia tidak katakan, Yesus jangan masuk ke rumah saya. Ya. Nanti setelah Yesus pergi, tetangga-tetangga ini ya makin menjadi bersikap buruk terhadap saya. Sakeus tidak peduli dengan semuanya itu, ya. Tapi malah ia memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-8, Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada terjadi suatu perubahan besar dalam pikiran Sakeus, dalam nilai
yang diberikan oleh Sakeus. Ini dia akan memberikan, melepaskan semua yang dia anggap bernilai selama ini. Materi, uang, dan lain-lain sebagainya. Lalu menerima Yesus dan menerima kerajaan surga di dalam dirinya. Saudara, orang yang memiliki kekayaan sulit, ya, kalau hatinya sudah terpikat dengan kekayaan, sulit untuk melepaskan itu. Benar Bapak Ibu? Ya. Kalau hatinya tidak dijamah, kalau hatinya tidak diubahkan, akan sangat sulit. Ya. Pendeta Paul Paswal berkata, orang bisa mau melayani, yang memberi waktu, memberi tenaga, tapi untuk uang, banyak orang yang uangnya itu ada di hatinya. Ya. Sulit. Tetapi Sakeus rupanya tidak demikian. Ia mengalami perubahan nilai di dalam dirinya. Kalau tadinya mungkin 1 jam yang lalu, 3 jam yang lalu sebelum berjumpa dengan Yesus, sikap terhadap uang itu menjadi prioritas utama. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka uang itu adalah hal berikutnya. Tapi Yesus, kerajaan surga, adalah lebih utama daripada segalanya. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang sudah bertahun-tahun katanya sudah hidup dengan Yesus. Tapi yang nomor 1 adalah uang, yang nomor 1 adalah jabatan. Ya. Padahal sebenarnya jabatan, uang, keahlian kalau merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita agar kita memuliakan Tuhan dan melayani lebih maksimal lagi. Amin Bapak Ibu. Ya. Sakeus mengalami perubahan nilai, makanya dia sanggup berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Sakeus mengalami perubahan nilai. Dan akibat daripada sikap dan tindakan Sakeus ini, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lanjut. Nah Bapak Ibu, keselamatan atau kerajaan surga tersedia oleh karena pekerjaan dan perjuangan Kristus di atas kayu salib, dan kita menerimanya dengan iman. Ya. Tetapi iman juga menuntut sikap dan tanggung jawab dari setiap orang yang memilikinya. Bukan bersikap pasif seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan orang Kristen. Ya, ada teologi yang disebut dengan kasih dalam bahasa Indonesia kasih karunia overdosis, ya. Artinya ialah bahwa terlalu memberikan penekanan kepada masalah kasih karunia, bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia tidak perlu diupayakan. Memang benar bahwa adanya keselamatan itu dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Tetapi ya, setiap orang harus memahami dan bertanggung jawab bagaimana ia bersikap terhadap keselamatan itu, ya. Tidak bisa kita sementara menggenggam dunia lalu ya mau ikut Tuhan. Antara dunia dan Tuhan itu ya salah satu kita harus pilih, ya. Tinggalkan dunia atau ya lalu kemudian terima surga. Ya. Tinggalkan kejahatan lalu terima kebaikan. Dan untuk beralih kepada kebaikan itu bukan sesuatu yang gampang sebagai manusia. Sulit, perlu waktu, perlu upaya. Kita perlu belajar, ya. Karena itu ya banyak bukti dalam Alkitab yang menyatakan tentang bagaimana setiap orang beriman itu bersikap dan menyatakan tanggung jawabnya. Berikut misalnya ada ayat-ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata cari ini Allah merupakan kata kerja aktif. Memang kita mencari ya bukan mencari-cari lagi, tetapi kita sudah menemukannya. Tetapi bagaimana kita mengupayakannya? Karena hidup rohani itu bukan sesuatu keadaan yang statis, ya. Tapi Allah merupakan satu proses dinamika yang progresif, terus berkembang, ya.
Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini kalimat-kalimat yang menganjurkan kepada setiap kita bagaimana kita harus bersikap, ya, tidak berleha-leha. Kemudian dalam Lukas 13 ayat 23-24, dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah melalui pintu yang sesat. Kata apa itu? Kata berjuang, ya, berjuang. Berjuanglah melalui pintu yang sesat. Artinya ialah bahwa menjelaskan tentang bagaimana kita berusaha, ya. Nah, Zakheus telah mengerjakan semua ini sehingga ia layak menerima pernyataan dari Tuhan Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, ketika kita tahu, ketika kita sadar, ketika kita paham bahwa nilai kerajaan surga itu lebih besar dari apapun, maka menuntut tugas dan tanggung jawab kita bagaimana kita memberikan prioritas kepada surga itu lebih daripada apapun. Amin. Saya mau tanya, Yesus datang ke dalam dunia ini menawarkan surga dan menyelamatkan kita itu dengan enak? Halo, dengan santai? Tidak. Ia datang kepada dunia, tapi dunia menolaknya. Ia datang kepada dunia, walaupun ada orang yang kelompok orang berkata Hosana, Hosana, ya, tetapi ada juga yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ada penolakan, tetapi Yesus tidak pernah undur atas penolakan dunia. Ia tetap maju tak gentar sampai pada akhirnya ia melaksanakan misinya, visinya secara tuntas, yaitu naik di atas kayu salib. Karena itu penulis kitab Ibrani katakan, ingatlah dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap orang-orang berdosa. Karena itu, mari berjuang. Mencapai surga bukan berleha-leha, bukan santai-santai, ya. Menuju surga bukan sambil menggenggam dunia, tetapi kita harus melepaskan semuanya. Apa yang memisahkan kita, apa yang menjauhkan kita, apa yang menghalangi kita untuk memberikan prioritas tentang surga, mari berani lepaskan semuanya itu. Minggu lalu saya sudah katakan bagaimana pernyataan Yesus yang luar biasa. Jika engkau lebih mengasihi saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, ayahmu, ibumu, anakmu, ya, maka engkau tidak layak bagiku. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa bagaimana kita memberi nilai terhadap kerajaan surga dan siap untuk melepaskan semuanya. Ya Tuhan, menolong kita, memberi pemahaman pengertian kepada kita sehingga kita mampu memberi nilai prioritas kepada kerajaan surga itu lebih daripada apapun. Ialah waktu kita, tenaga kita, uang kita, apapun itu dapat dipakai menjadi alat untuk hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan menggantikan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga prioritas kita benar-benar kita memilih prioritas yang benar dan tepat. Tuhan memberkati kita. Sip, ke depan. Mari saya undang kita semua berdiri. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejahtera. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, kami hadir di tengah-tengah dunia ini tanpa membawa apapun. Dan kami percaya bahwa ketika kami kembali, kami juga tidak akan membawa apapun, termasuk apapun yang kami anggap berharga. Emas, perak, atau orang-orang yang kami sampingkan. Ketika kami melewati lorong maut itu, yang mendampingi hanya Engkau Tuhan. Karena itu sadarkan kami, supaya kami dapat memberi nilai dan prioritas yang tepat dalam hidup ini, yaitu kami memberikan prioritas kepada kerajaan surga. Kami sudah belajar dalam 1 bulan ini. Tolong kami supaya kami tidak biasa-biasa, dan bagaimana kami bertumbuh dalam pengenalan akan firman, lalu mengimplementasikannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin mengungkapkan hati Tuhan. Tetapi seluruh jemaat Marturi, agar mereka memberi nilai tentang kerajaan surga itu lebih daripada apapun. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa untuk firman. Haleluya. Amin. Kita akan segera menyelesaikan ibadah kita. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Kita nyanyikan kemenangan iman nomor 300.
pertengahan hingga menjelang selesainya. Sungguh menikmati kehadiran-Mu, menikmati puji-pujian firman-Mu bahkan kebersamaan kami hari ini. Biarlah hanya Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya bahwa penyembahan, pujian, persembahan kami hari ini Tuhan terima menjadi rupa yang berbau harum yang memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan ibadah hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, sehingga pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, penari, Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu atas diri apa yang mereka hari ini. Juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya kehadiran kami merupakan kecintaan kami terhadap Tuhan, kesadaran kami tentang waktu-waktu yang kami lalui dalam hidup ini. Pada waktu-waktu tertentu yang kami khususkan bagi Tuhan, bagi tubuh Kristus, bagi keluarga Allah, dan hari ini kami hadir di sini. Terima kasih, hamba berdoa untuk seluruh jemaat dalam pertumbuhan iman rohani. Ialah pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada tubuh Kristus atau jemaat semakin hari semakin meningkat. Sehingga dengan demikian jemaat di tempat ini semakin bertumbuh baik secara kualitas maupun secara jumlah. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Berkati hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Ia akan menampilkan kehidupan Kristus, kan hanya kehidupan Kristuslah yang dapat memberkati sesama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati baik mereka yang bekerja pada usaha sendiri atau pada perusahaan orang lain. Tapi kami yakin dan percaya di mana ada orang-orang yang hidup benar di sana, maka berkat Tuhan akan mengalir. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, sakit. Mari Tuhan Engkau jamah, hibur, teguhkan mereka. Hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Lia, dan Bapak Ibu yang lain, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka sakit lemah tubuh, jamah dan sembuhkan, hibur dan teguhkan mereka Bapak, supaya mereka bangkit semangat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapak di surga, kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Sari, di mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi pada tanggal 25 kemarin. Tuhan memberkati dengan umur panjang, berkati suami, berkati anak-anak, berkati usaha pekerjaan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk kedua anak kami, adik kami, kekasih Tuhan, Jeremy dan Lisa, yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember nanti. Tuhan, terima kasih Tuhan yang mempertemukan mereka. Biarlah pertemuan mereka merupakan rancangan Allah bagi mereka. Mereka akan melangsungkan pernikahan. Biarlah Tuhan Engkau mendahului semuanya. Tuhan cukupkan biaya. Demikian pun juga acara Tuhan campur tangan, baik pemberkatan nikah, resepsi, orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak. Tuhan tolong memberkati. Dan biarlah mereka memasuki rumah tangga baru dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya mereka akan membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain yang sudah saatnya untuk menikah. Mari Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan menyertai dan menampingi mereka seumur hidup, dan mereka menjalani hidup dengan sukacita dan berkarya bagi Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal pada bulan Desember tanggal 26. Tuhan tolong panitia agar dapat mempersiapkannya dengan baik, sehingga acara yang dapat berlangsung merupakan perenungan dan refleksi kami di akhir tahun, sehingga ketika kami menghadapi tahun yang baru, kami diteguhkan dan dikuatkan. Bahkan kami sanggup untuk mengucap syukur perjalanan satu tahun ini yang penuh dengan berbagai kesulitan yang kami hadapi. Tapi kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena karya Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di luar kota. Dengan alasan apapun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan hibur dan teguhkan mereka. Dan biarlah pada minggu depan kembali kami bersama-sama di tempat ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja Kemah Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati gereja ini supaya menjadi ibadah untuk menangkan banyak jiwa, menghadirkan shalom Allah di setiap pelosok negeri ini. Dan
berdoa untuk penginjilan dalam negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan juga memberkati hamba-hambamu yang ada di garis depan. Tuhan, hibur, teguhkan, kuatkan mereka, bela mereka di tengah-tengah ancaman yang mereka hadapi, dan biarlah mereka tetap eksis dengan semangat mengabarkan Injil Kristus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, semua menteri, jalan pemerintahan dari pusat sampai daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, yang sampai saat ini terus bahu-membahu untuk dapat menyikapi penyebaran COVID-19. Kami berdoa biarlah situasi ini boleh pulih dan kami kembali hidup normal sebagaimana seharusnya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur juga untuk persembahan jemaatmu hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan kolekte. Tuhan, biarlah ini merupakan perwujudan daripada cinta kasih kami kepadamu, kesadaran kami akan tanggung jawab pengelolaan keuangan kami di hadapan Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, dan juga jadikan keuangan ini sebagai sarana untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikan pada hari ini, mari terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan pembimbingan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha ketika Kristus datang untuk menjemput saleh-salehnya, membawa kita semua pulang ke dalam rumah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan memberkati. Kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.